Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi baraka lana fi sya'banal mu'azzam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Syahadatan tunji qailaha min jami'il humumi wal gham. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul akram. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadinil mu'azzam wa ala alihi wa ashabihil kiram ulil fadaili wat tuqa fil hali wal maqam. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man 'azzama sya'bana wattaqallaha ta'ala wa amila bi ta'atihi wa amsaka nafsahu 'anil ma'siyati ghafarallahu lahu dzunubahu wa amanahu min kulli ma yakunu fi tilkas sanati minal balaya wal amradi kulliha. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faya ibadallah jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita mesti meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa menambahkan kepada kita berbagai nikmat dan karunia, berbagai fasilitas dan sarana kepada kita, sehingga sampai saat ini di hari ke-23 dari bulan Sya'ban, dari bulan Rawah, kita pun senantiasa bisa melaksanakan berbagai macam amal kebajikan, melaksanakan berbagai macam amal yang membangun, menambah pahala kita, menambah ganjaran kita, menambah harapan kita, menambah perbendaharaan ganjaran pahala kita, dan tentunya juga menambah kemuliaan serta kebahagiaan kita. Di antaranya adalah kita telah mampu dan memang oleh Allah diberi kemampuan untuk melaksanakan titah perintah Allah, hafidhu alas sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat-sholat itu dan juga sholat wusta. Salah satunya yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini adalah kita melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Dengan kita sholat subuh berjamaah dan juga sholat-sholat yang lain yang kita kerjakan dengan berjamaah, itu akan membuat malaikat Jibril irinya iri yang bagus, menginginkan malaikat Jibril yang merupakan penghulu para malaikat ingin ketika melihat kita melakukan sholat berjamaah, ingin menjadi seperti kita, ingin menjadi keturunan Nabi Adam, ingin menjadi orang mukmin, ingin menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ali. Ya Ali, tamanna Jibril an yakuna min bani Adama bi sab'i khisalin. Wahai Ali, Jibril itu mengharap
punya keinginan agar bisa menjadi anak Adam, agar bisa menjadi manusia, lebih-lebih menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisab'i khisalin, karena 7 perkara. Dengan kata lain ada 7 perkara yang menjadikan malaikat Jibril menginginkan menjadi manusia, menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu malaikat Jibril itu adalah penghulu para malaikat, sudah Allah muliakan. Tapi ketika melihat 7 perkara ini, jadi ingin menjadi manusia. Ketujuh perkara itu yang pertama adalah as-sholatu fil jama'ati, karena sholat yang dikerjakan dengan berjamaah. Karena sholat yang dikerjakan dengan berjamaah, pahala dan balasan yang Allah sediakan bagi orang yang sholat berjamaah itu sangat banyak dan sangat besar. Maka malaikat Jibril kepengen jadi manusia. Karena itu keadaan seseorang yang paling stabil, emosi orang itu paling stabil, jiwa orang itu hidup, jiwa orang itu dalam keadaan tenang, apapun alasannya ketika sholat, maka keadaan orang baik jasmani rohaninya memang stabil. Orang temperamen saja ketika sholat itu tidak bisa atau tidak mudah emosi. Ketika dia jadi makmum agak lama misalnya bacaannya, dia tidak marah-marah walaupun orangnya temperamen. Karena kondisi apa? Kondisi jiwanya ketika sholat itu stabil, seimbang antara jasmani dan rohani. Memang sholat berjamaah tidak menghasilkan uang, tidak menambah keduniaan, bahkan boleh jadi ibadah sholat itu menghilangkan banyak hal, diantaranya hilangnya egoisme. Dengan sholat berjamaah hilangnya kecemasan, hilangnya kegelisahan. Maka ada orang bertanya, untuk apa sholat? Dengan sholat tidak dapat jabatan, tidak dapat kedudukan, tidak dapat materi. Benar, dengan sholat memang uang tidak bertambah, jabatan tidak jadi naik, tapi dengan sholat bahkan banyak yang hilang, diantaranya kegelisahan, egoisme, keresahan, dosa-dosa. Orang ketika sholat dosa-dosanya hilang, berguguran. Karena itu Jibril menjadi ingin seperti kita. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita bisa melaksanakan sholat dengan berjamaah, yang menjadikan malaikat Jibril iri kepada kita. Irinya iri yang baik. Yang pertama. Yang kedua, wa mujalasatul ulama'i. Jibril ingin menjadi manusia karena di kalangan manusia ada mujalasatul ulama, adanya kajian ilmu, adanya majlis ulama, di mana di situ disampaikan tentang ilmu. Dan tempat yang paling banyak dikunjungi oleh malaikat dan Allah pun melimpahkan rahmat serta keberkahan adalah ke majlis ilmu. Karena itu orang sehari saja, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak datang ke majlis ilmu maka jiwanya mudah lelah. Orang sehari saja tidak datang ke majlis ilmu, itu bisa dilihat jiwanya akan mudah lelah, maka pembawaannya akan kemerungsung. Orang yang jarang, apalagi kalau sampai 40 hari tidak pernah datang ke majlis ilmu, 40 hari ilmunya tidak bertambah, itu tidak hanya gersang jiwanya, tidak hanya gelisah, akan tetapi hatinya akan
keras. Sebagaimana kata para ulama, man lam ya'ti majlisal ilmi arba'ina yauman qasa qalbuhu. Barang siapa yang selama 40 hari tidak ke pengajian, tidak ke majlis taklim, tidak belajar, ilmunya tidak bertambah dalam tempo 40 hari, qasa qalbuhu, maka hatinya akan keras. Ketika hati keras, kecenderungan berbuat jahat, berbuat fujur, berbuat jur, berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat yang mendatangkan kerugian sangat besar. Maka ibadah Allah jamaah arsyadakumullah, sangat penting yang namanya mendatangi majlis ilmu. Yang kedua, yang ketiga, malaikat Jibril kepengen jadi seperti kita, wasulhu bainal isnaini, karena ada satu perbuatan yang palingnya sangat besar, yaitu wasulhu bainal isnaini, mendamaikan, merukunkan dua orang yang sedang berseteru, dua orang yang sedang berselisih. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bisa mendamaikan dua orang yang sedang berseteru, dua orang yang sedang berselisih, maka Allah akan memberikan pahala yang tak terhingga. Maka kalau kita melihat anak yang padu, jangan dipadukan, malah jangan justru ketika anak sedang berkelahi, malah ditambah-tambah oleh, ayo le padule, ayo le kelahi le. Jangan. Tapi justru walaupun anak itu sedang berseteru, sedang mau kelahi, dipisah, dirukunkan. Ojo padu nya, duit kanggo jajan 5.000 sing rukun ya, sing damai, jangan berkelahi. Mestinya demikian, bukan didukung. Ayo, wani ora kamu, ciri, jangan sampai. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah wa'iyadatul maridi, menjenguk orang sakit. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ada maridon kana fi raudil jannati. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, dia ada di taman surga. Orang yang menjenguk orang sakit itu ada di taman surga. Karena ada di taman surga, nanti akan masuk karena sudah ada di taman. Maka di akhirat ibadah Allah jamaah rahimakumullah, ada seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, bahasa kasarnya protes, ya Allah, kenapa engkau tidak memasukkan aku ke dalam surga? Maka Allah menjawab, wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika aku sakit engkau tidak menjenguk, maka sekarang engkau minta kepada aku, tidak aku abaikan, tidak aku hiraukan. Sebagaimana engkau ketika di dunia, aku sakit tapi kamu tidak menjengukku. Ya Allah, ya Rabb, engkau kan Allah, tidak mungkin engkau sakit. Engkau justru malah yang memberikan sakit kepada manusia. Ketahuilah wahai hambaku, bahwa hambaku yang menjadi tetanggamu itu sakit, tapi kamu tidak peduli. Sampai dia meninggal, kamu tidak menjenguknya. Ketika meninggal pun kamu malah pergi, alasannya ada tugas di luar kota, sehingga kamu hanya sekedar dengar bahwa tetanggamu yang sakit kemudian meninggal, kamu tidak ikut layan. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Karena itu sekarang kamu di neraka meminta pun tidak aku pedulikan, sebagaimana kamu di dunia tidak peduli kepada orang yang sakit. Maka kalau ada orang yang sakit, lebih-lebih keluarga yang sakit, ibadah Allah jamaah rahimakumullah, hendaknya kita bersegera untuk menjenguknya, karena pahalanya begitu besar, di mana menjenguk orang sakit itu sama dengan ada di taman surga. Taman surga itu menjenguk orang sakit, taman surga. Ada di majlis dzikir itu termasuk taman surga. Ada di majlis ilmu
ada di taman surga. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Ini yang keempat. Yang kelima, wa tasyiul janazati, mengantar jenazah. Tentu mengantar sampai kuburan. Mengantar jenazah sangat besar pahalanya. Karena saking besarnya, malaikat Jibril menginginkan menjadi seperti kita, menjadi manusia. Maka kalau kita tidak sempat ayat di rumahnya, kemudian baru pulang kerja, lantas kita bisa mengantarkannya ke kuburan, ikut mengantarkan. Karena pahalanya sangat-sangat besar. Ini yang kelima. Yang keenam adalah wa ikramul yatim, menyantuni, memuliakan anak yatim. Ibadallah jamaah rahimakumullah, menyantuni anak yatim, memberikan kenyamanan kepada anak yatim, kemudian memberikan harapan untuk masa depannya, menghibur anak yatim agar anak yatim itu menjadi pribadi yang penuh optimisme untuk mencapai masa depan, memberikan semangat untuk belajar, semangat hidup, memberikan semangat untuk berjuang, semangat untuk sukses, semangat untuk berhasil. Itu namanya wa ikramul yatim. Bukan sekedar memberi makan, memberi pakaian, menanggung kebutuhannya, tapi juga memberikan semangat untuk meraih kesuksesan, semangat untuk meraih keberhasilan, semangat ditinggal oleh orang yang paling dibangga-banggakan dan paling disayangi, yaitu seorang ayah. Ini yang keenam. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah wasakyul ma'i fil haji, menyediakan air, memberi minum di musim haji, terutama ketika melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Wukuf itu menurut sepanjang sejarah, karena memang haji itu dikerjakan di musim panas, sepanjang pelaksanaan ibadah wukuf belum pernah terjadi hujan. Kondisinya sangat-sangat panas. Yang namanya tanah Arafah itu sangat-sangat panas, di atas 30 derajat Celcius. Kita 29, 28 seperti sekarang ini sudah mulai merasakan gerah, merasakan sumuk, apalagi di tanah Arafah. Dan tentunya kita juga tidak bawa ember, tidak bawa air. Maka ketika ada orang yang menyediakan air, baik untuk kepentingan minum, untuk kepentingan bercuci, kepentingan yang lain, pahalanya sangat besar. Wah, kalau di luar musim haji nggak bisa menyediakan air secara khusus untuk kepentingan haji, namun secara umum adalah menyediakan air untuk berbagai kepentingan, tidak harus untuk ibadah haji, untuk kepentingan yang lain. Maka di kita juga bisa untuk kepentingan wudhu, untuk kepentingan mandi dan lain sebagainya. Intinya adalah menyediakan, memberikan air, tidak harus di musim haji. Maka ibadah Allah jamaah rahimakumullah, ada satu kisah, ada seseorang yang mempersilahkan seorang penjual di warunghi, di wedangan, untuk mengambil air di ledengnya atau di tempat dia. Mas, kalau mau ambil air, ambil saja dan tidak usah ikut bayar berapa ember pun. Kamu istilahnya pedagang tidak akan menghabiskan air sampai bertangki-tangki, 2 ember, 4 ember, terserah. Pokoknya kalau membutuhkan air silahkan ambil, dan airnya air ledeng, artinya bukan air dari buat sendiri, tapi airnya air dari PAM, PDAM, bersih, sangat cocok untuk air minum atau buat wedang untuk yang lainnya. Maka penjual wedang itu setiap malam mengambil air 4 ember, bahkan nambah 5 ember, 6 ember. Apa yang terjadi kepada si pemilik ledeng?
Ibadah Allah jamaah rahimah dengan mempersilahkan dengan penuh keikhlasan. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah, setelah 1 bulan penjual wedangan itu yang wedangannya rame, yang punya air, punya ledeng PDAM-nya, ibadah Allah jamaah rahimakumullah, punya usaha juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat penjual wedang ini atau ini istirahat 1 bulan, tidak jualan. Akhirnya berarti tidak diambil. Maka ia pun melihat ada sesuatu. Usahaku kok keuntungannya tidak seperti kemarin. Kemarin banyak order, kemarin banyak laba, sekarang ya laba tetap dapat, tapi kok tidak sebanyak kemarin. Setelah dia lihat, oh iya, ternyata penjual wedang, warung wedangan juga tutup selama 1 bulan. Ada pengaruhnya. Akhirnya tidak diambil, itu ternyata mempengaruhi keberkahan usaha dia. Ini merupakan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah Allah, kalau kita diminta air, punya ledeng sama tetangga 2 ember, 3 ember, maka hendaknya kita mengikhlaskannya, memberikannya. Jangan sampai nggak ikut bayar ambil air. Nah, ini akan memotong dan memutus tali persaudaraan, tali kebersamaan, bahkan boleh jadi menanamkan kebencian, menanamkan permusuhan. Memang jengkel, akan tetapi ketika kita menghadapi hal yang jengkel namun sabar dan bersikap ikhlas, Allah akan mengganti kejengkelan kita itu dengan hal yang menggembirakan. Inilah ibadah Allah jamaah rahimakumullah, 7 hal yang menjadikan malaikat Jibril menginginkan menjadi seperti kita, utamanya menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga semoga senantiasa terlimpah atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat tabi'in, atba'i tabi'in, dan seluruh umatnya. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah, tidak kurang dan tidak lebih atau kurang lebih 1 minggu lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Doa kita akan segera diijabah oleh Allah, wa balighna ramadhana, dan hantarkan kami menuju bulan Ramadan. Dengan kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan, pertanda bahwa doa kita memang sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah, kita tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah Sayyidus Syuhur dan memiliki gelar yang sangat banyak. Ketika sesuatu banyak memiliki nama, itu menunjukkan sesuatu itu banyak memiliki kemuliaan. Maka Imam Jalaluddin As-Sayuti dalam Al-Itqan mengatakan kepada kita, kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama, banyaknya gelar itu menunjukkan bahwa yang mendapatkan banyak nama, banyak gelar itu banyak memiliki kemuliaan. Maka bulan Ramadan itu namanya sangat banyak. Syahrul Ramadan, Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Abidin, Syahrul Mujtahidin, Syahrul Tawwabin, dan masih banyak yang lainnya. Bulan puasa itu bulan Ramadan itu bulan puasa, bulan Ramadan itu bulan sholat, bulan Al-Quran, bulan aman, dan lain sebagainya. Maka orang-orang mukmin ketika menyongsong bulan Ramadan itu, marhaban ya Ramadan, assalamu alayka ya syahrul siyam, assalamu alayka ya syahrul qiyam, assalamu alayka ya syahrul aman, assalamu alayka ya syahrul abidin, assalamu alayka ya syahrul mujtahidin,
Assalamu alaika ya syahrut taibin dan lain sebagainya. Lebih-lebih masyarakat muslim yang ada di Tarim. Nah, karena memang Tarim itu gudangnya qasidah. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Masyarakat Yaman khususnya di Tarim, wah, mulai dari sekarang itu sudah mulai melantunkan tarhib Ramadan, penyambutan Ramadan. Bersenandungnya senandung apa? Senandungnya senandung menyambut bulan Ramadan. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Karena tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, namun kita tidak boleh hanya menjadikan bulan Ramadan sebagai atau ibadah kita bernilai baiknya dan bernilai sungguh-sungguhnya di bulan Ramadan saja. Sementara di luar Ramadan kita jauh dari ibadah. Apabila fenomena ini muncul, orang berbondong-bondong datang ke masjid di bulan Ramadan, orang mengaku beribadah hanya di bulan Ramadan, itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencabut keberkahan harta orang tersebut. Ini mengacu kepada satu sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam buku yang bernama Waqaimul Ayyam. Waqaimul Ayyam ini pada halaman 439. Kejadian hari-hari yang penuh dengan kejadian-kejadian yang banyak pelajaran, di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini harus menjadi perhatian kita, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia satu zaman, satu suasana, satu masa, la yukrimunal ulama'a illa bisaubin hasanin, akan datang menimpa manusia di mana mereka manusia itu tidak menghormati ulama karena ilmunya, bukan tidak menghormati ulama karena kondisinya ataupun karena posisinya sebagai ulama dan karena kemampuannya sebagai ulama, tapi memuliakannya itu bisaubin hasanin, karena fasilitas dunia yang dimiliki oleh ulama itu cukup bagus. Bisaubin hasan ini bukan karena pakaian yang bagus, tapi karena dunianya begitu mentereng. Mobilnya mewah, kemudian rumahnya joglo, dan kendaraannya juga jejer. Walaupun keilmuan, secara keilmuan boleh jadi bukan sosok ulama yang memiliki keilmuan dan pemahaman agama yang cukup mendalam, tapi dihormati, kata-katanya didengarkan. Ini memang sudah mulai menjadi fenomena yang benar-benar ulama yang ilmu agamanya begitu mendalam sebagai orang faqih, bahkan mohon maaf seorang pakar tafsir saja itu didoakan agar segera meninggal. Ini kan masya Allah, ibadah Allah, seorang pakar tafsir, dia tidak pernah menyinggung siapa-siapa, itu di hadapan banyak orang didoakan agar segera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar apa dengan doa yang seperti ini? Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Namun anehnya kata-kata orang ini itu didengar. La yukrimunal ulama'a illa bisaubin hasanin. Tidak memuliakan ulama karena ilmunya, karena keilmuannya, kapasitasnya sebagai ulama, tapi dikarenakan keduniaan, bisaubin hasanin, karena fasilitas dunia yang dimiliki. Wala yasma'unal qur'ana illa bisautin hasanin. Yang kedua, akan datang menimpa manusia di mana manusia itu tidak mau mendengarkan Al-Qur'an kecuali kalau yang baca itu suaranya merdu. Kalau yang baca Pak D, kalau yang baca nenek-nenek, kakek-kakek yang masih dieja, yang masih geratal-geratul, ditinggal, nggak mau didengarkan. Ada orang baca Al-Quran dengan nada karena memang belum begitu lancar,
masih diseret-seret bismillah, maka halah baca Al-Quran kayak gitu tidak perlu dengerin, kemudian ditinggal pergi. Inginnya yang berkelas, kelas qori internasional, minimal kelasnya kelas hafid. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Padahal Al-Quran itu siapapun yang baca hendaknya kita dengar. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kepada kita, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Siapapun yang baca Al-Quran, Al-Quran itu dibaca ayat 2 ayat, dengarkan agar mendapatkan rahmat. Mau anak kecil baca Al-Quran, kita dengarkan. Orang gila sekarang banyak di tayangan di YouTube itu, orang-orang gelandangan ternyata ngajinya lebih fasih daripada orang masjidan. Hanya saya terkadang karena pakaian yang kumuh, alah pakaian kumuh, pintar ngaji, walaupun pintar ngaji kumuh ya tetap kumuh. Tidak mau didengarkan siapapun yang baca Al-Quran, mau orang gelandangan, orang stres. Ternyata ada orang stres, orang gila, mohon maaf, borgil, gelandangan, baca Al-Qurannya fasih, bahkan hafal beberapa ayat. Mungkin dia di pagi hari ingin mengumandangkan Al-Quran dan kita mendengarnya, kita dengar. Sebab apa? Sebab Al-Quran adalah firman Allah, sumber rahmat. La yasma'unal Qur'ana illa bisautin hasani. Jangan mencari mau mendengarkan Al-Quran itu kalau dibaca oleh ahli, oleh orang yang memiliki suara yang merdu. Wala ya'buduna Allaha illa fi syahri Ramadan. Nah, ini yang ketiga. Dan mereka akan datang menimpa manusia itu masa di mana mereka tidak beribadah kepada Allah illa fi syahri Ramadan, kecuali hanya di bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita menjadikan menyembah Allah, beribadah kepada Allah nunggu bulan Ramadan. Taubat nunggu bulan Ramadan. La haya'a linisaihim, ketika itu tidak ada rasa malu, tidak memiliki rasa malu yang tinggi, linisaihim, perempuan masyarakat saat itu. Wala sabra li fuqaraihim, yang fakir, yang kesusahan juga tidak memiliki kesabaran. Menderita sakit, tidak sabar, akhirnya melakukan hal yang melanggar. Ibadallah jamaah rahimakumullah. Wala sakho'a li aghniyaihim, dan tidak ada kedermawanan bagi orang-orang yang berkecukupan, pelit. Sudah begitu la yakna'una bil qalil, tidak mau menerima yang sedikit, ingin yang banyak. Tapi ibadah Allah jamaah rahimakumullah, tidak mau susah, kalau sedikit menolak, inginnya yang banyak. Namun wala yasba'una bil kasir, tidak pernah merasa cukup dengan yang banyak, tidak kenyang dengan yang banyak. Sedikit tidak mau menerima, banyak juga tidak kenyang. Himmatuhum butunuhum, keinginannya hanya memenuhi keinginan perut saja. Wadinuhum darahimuhum, nah, yang menjadi pegangan agamanya adalah apa? Dirham atau uang. Agamanya itu adalah uangnya, maka uang segala-galanya dalam hidup masyarakat saat itu. Kalau menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan di mana hanya mengabdi kepada Allah, dan di luar bulan Ramadan tidak mengabdi, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nisa'uhum kiblatuhum, perempuannya ini yang menjadi kiblat masyarakat. Artinya akan datang menimpa manusia di mana perempuan menjadi kiblat. Yang dimaksud dengan menjadi kiblat ini perempuan yang menjadi tujuan. Maka berlomba-lomba memiliki istri lebih dari satu, yang disebut dengan ta'adduduz zaujat, atau yang disebut dengan poligami, beristri lebih dari satu, dan dicari yang lebih mudah, di samping lebih mudah, lebih menarik. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Wa buyutuhum masajiduhum, rumahnya
itu sebagai masjidnya. Artinya apa? Artinya ibadah Allah jamaah rahimakumullah, salat tidak mau berjamaah, salatnya di rumah. Bahkan membuat musola di rumah begitu megah, sehingga ibadah Allah inginnya sholatnya di rumahnya saja. Kalau Ramadan ngundang orang, ngundang imam, sholatnya di rumah. Tetangga suruh sholat, sementara yang punya rumah, yang punya musola pergi tidak ikut sholat berjamaah. Nah ini memang fenomena di akhir zaman. Kemudian selanjutnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menambahkan, yafiruna minal ulama'i kama tafirul ghanamu minadz dzi'bi. Mereka menjauh dari para ulama yang benar-benar ulama. Mereka menjauh dari para ulama yang benar-benar ulama, sebagaimana menjauhnya larinya kambing domba dari serigala. Yang namanya kambing ketika melihat serigala maka secepat mungkin menghindar. Nah masyarakat juga besok ketika melihat bertemu dengan ulama dari jauh sudah tidak mau ketemu. Jangankan mendengar fatwanya, melihatnya saja sudah tidak mau. Ibadah Allah jamaah rahimahullah. Fa idza kana dzalika, nah kalau fenomena ini sudah memang menggejala ada di muka bumi ini, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibtalahumullahu bisalasi khisalin, maka Allah akan menimpakan 3 petaka, 3 bencana, 3 kesusahan, 3 malapetaka. Awaluha, yang pertama, yarfa'ul barakata min amwalihim, Allah akan mengangkat keberkahan harta mereka. Harta yang begitu melimpah ruah ternyata tidak punya nilai berkah, tidak bermanfaat. Mengkonsumsi makanan bukannya jadi sehat, malah jadi sakit-sakitan. Mengkonsumsi minuman bukannya menjadikan badan tambah segar, malah penyakit semakin kuat, malah semakin bertambah penyakitnya. Ini namanya harta yang tidak berkah. Yang pertama. Wasaniyatu, yang kedua, yusallitullahu alaihim sultanan jairon, mereka akan dipimpin oleh pemimpin yang jahat, bukan pemimpin yang adil, yang memperhatikan masyarakat, tapi pemimpin yang lalim, pemimpin yang jahat. Pemimpin yang jahat tentu akan menjadikan rakyatnya sebagai sapi perah, akan meraih keuntungan dari rakyat yang dipimpin. Maka tidak terciptanya keadilan, tidak terciptanya yang namanya kedamaian. Dan yang terakhir, wasalisatu, yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bi ghairi imanin, meninggalkan dunia dalam keadaan tidak membawa iman. Kan ini bencana yang paling besar, meninggal dunia tanpa membawa iman. Ini kalau menjadikan Ramadan itu sebagai bulan di mana hanya ibadah di bulan Ramadan saja, maka bagi kita memang bulan Ramadan banyak memiliki keutamaan, tapi ibadah kepada Allah tidak hanya di bulan Ramadan. Sepanjang hayat kita, mau Ramadan, mau Syawal, mau Dzulqa'dah, mau bulan apa, ibadah kepada Allah tetap kita kerjakan dengan penuh kesungguhan. Hanya saja di bulan Ramadan karena banyak kemuliaan, karena banyak keuntungan, jangan sampai disia-siakan. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah. Dan kita lanjut adab berhutang yang ke-12, yaitu adapun adab berhutang yang ke-12 ibadah Allah jamaah rahimakumullah adalah senantiasa melawan, mengekang atau melawan rayuan bisikan setan. Sebab ketika orang punya hutang itu setan datang untuk membisikkan berbagai hal. Orang punya hutang itu seperti pernah kita sampaikan, ada orang Solo ditemukan di Gunung Kidul, di pantai Indriati,
Di pantai, pokoknya di pantai di Gunung Kidul sudah menjadi mayat. Setelah diselidiki, kenapa? Ternyata dia orang Solo Selatan. Ternyata dia banyak memiliki tanggungan. Dalam buku catatannya ada hutang ke si A, ke si B, ke si C, dan seterusnya. Hutangnya cukup banyak. Karena begitu beban hutang, habis ditagih belum bisa bayar, akhirnya lari ke Gunung Kidul, kemudian ke pantai, dan melemparkan diri ke laut. Ini bisikan setan. Maka ketika orang punya hutang itu harus melawan bisikan setan. Maka Rasulullah Muhammad SAW memberikan petunjuk kepada kita. Fa idza ataka faqala, apabila setan datang kepadamu kemudian setan berkata, mata ibnuka faqul innama khalaqal ahya'a liyamutu wa tadkhulu bid'atun minni al jannata innahu la yasurruni. Ketika kita dalam keadaan sedih, yaitu ketika anak kita meninggal, setan datang kepada kita. Kata setan, nah kemudian kata setan, wah anakmu meninggal. Padahal anak itu kan yang seperti nabi, para nabi, terutama nabi yang belum punya keturunan, yaitu Nabi Ibrahim juga minta kepada Allah agar mendapatkan keturunan. Setelah dapat malah dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, Allah ini tidak bijaksana, Allah tidak adil nih. Baru aja dikasihkan belum lama, belum puas kok sudah dipanggil lagi. Maka kata Rasulullah atau petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kehilangan anak yang sangat dicintai, katakan kepada setan itu, Allah menciptakan orang hidup itu untuk mati. Terserah Allah matinya, hidupnya hanya 2 hari, hanya 2 bulan, 2 minggu, terserah Allah. Karena apa? Karena Allah yang punya kekuasaan untuk mematikan dan menghidupkan. Dan kalaupun anakku itu meninggal, dia akan masuk ke surga. Karena masuk ke surga, dia akan menambah kegembiraanku. Kamu tidak usah melu-melu. Wahai setan, kamu tidak usah bujuk aku agar tidak sabar. Agar apa? Pokoknya agar marah kepada Allah. Ini yang pertama. Atau faidza ataka adalah kalau setan datang kepadamu waqala, kemudian setan mengatakan qad dzahaba maluka, duitmu ente, tidak usah sodako nanti duitmu ente, hartamu berkurang, tidak usah ikut itu jaburan, tidak usah ikut takjil, nanti hartamu berkurang. Maka katakanlah kepada setan yang membisikkan hal itu kepada kita, alhamdulillahilladzi a'ta wa akhadha wa adhaba anniz zakata fala zakata alayya. Ketika kita dibisiki oleh setan, hartamu berkurang karena untuk takjil, untuk jaburan, untuk kegiatan Ramadan. Nah, sekarang hartamu hilang, hartamu berkurang. Katakan kepada iblis, apa? Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, zat yang a'ta telah memberi, wa akhadha dan telah mengambil, wa adhaba dan telah melenyapkan, anniz zakata dari aku zakat, fala zakata alayya. Kalau memang harta itu sudah diambil oleh Allah dan berkurang, maka sebelum aku tunaikan zakatnya sudah diambil dulu oleh Allah. Karena sudah diambil dulu oleh Allah, berarti aku tidak punya kewajiban mengeluarkan zakat. Ibadah Allah jamaah rahimakumullah, melawan dayuan setan. Wa idza ja'aka wa qala laka, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setan itu apabila datang kepadamu kemudian berkata, annasu yadlimunaka, orang-orang di sekitar itu udah enggak peduli sama kamu, dolim sama kamu tuh. Wah, kamu itu diperlakukan dolim sama tetanggamu, sama keluargamu. Sementara anta la tadlimu, kamu tidak membalas perilaku mereka. Bahkan la tadlimu ahadan, kamu tidak pernah melakukan kedoliman
kepada siapapun. Masa kamu terima itu diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak semestinya? Maka katakan, fakul, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamas sabilu yaumal qiyamati 'alal ladzina yadlimuna nasa wa ma 'alal muhsinina min sabil. Adab itu pada hari kiamat akan ditimpakan kepada orang dolim, dan orang yang baik itu wa ma 'alal muhsinina min sabil, orang baik tidak akan diazab. Biarkan saja aku didolimi, yang mendolimi itu urusan Allah nanti. Dia akan mendapatkan balasannya. Orang baik akan bebas dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza ataka wa qala laka, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apabila setan datang lagi kemudian menyeru ataupun merayu kita, ma aksaru ihsanuka, wah ibadahmu udah banyak, wah amalmu sudah cukup banyak, yuridu an yadkhulal ujuba, dengan maksud supaya kamu ujub kepada orang, fakul, maka katakanlah, isaati aksaru min isani, wahai setan, justru kejahatanku, kejelekanku jauh lebih banyak daripada kebaikan. Artinya menyadari bahwa kejelekanku jauh lebih banyak daripada kebaikanku. Kamu ini ada-ada saja. Artinya apa ibadah Allah? Artinya kita melawan, jangan mengikuti rayuan dan bisikan setan. Ibadah Allah jamaah harsadakumullah. Mungkin untuk sementara adab yang ke-12, melawan keinginan dan rayuan setan ketika kita punya hutang, hanya sampai dengan di sini terlebih dahulu, dan insya Allah kita lanjutkan. Terima kasih serta mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.